Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang dengan kasih Pendeta Madia Eripka membuka ibadah ini dengan doa. Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau sungguh Allah kami yang luar biasa Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini atas anugerah Tuhan bagi kami. Bahkan yang memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Bahkan mereka yang boleh mendengar melalui YouTube nantinya Tuhan. Kau memberkati setiap kami, mengurapi kami Tuhan. Hati dan pikiran kami benar-benar hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Sehingga ketika benih ilahi ditaburkan, maka benih ilahi itu bisa bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami. Bahkan kami boleh melakukannya, hidup kami boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu secara khusus Tuhan. Engkau mengurapi yang memainkan musik, yang memimpin pujian, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu, hikmat meripat yang daripada Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Tuhan. Agar hidup kami boleh diperbaharui, hidup kami boleh dipulihkan. Kami boleh mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kuasa Roh Kudus yang mencengkrami tempat ini, mencengkrami kami semua hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu. Bapa, Engkau melihat keberadaan kami yang datang ke dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami bersama hidup kudus, suci dan berkenan di hadapan-Mu. Perkenankanlah pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu.
serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kerinduan kami serupa dengan Engkau, teladan kami. Betapa rinduku berkenan padamu sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi katakan dengan tulus, satu yang ku perlu, katakan dengan tulus di hadapan Bapa. Ini pengakuan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rindu kami Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkenan padamu
Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Kita mau menyukakan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ajaib Kau Tuhan. Amin. Mari serukan namanya, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih lagi kita naikkan di hadapan Tuhan. Nyatakan Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Kuasanya besar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, amin. Kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenangan kami, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah. Allahku dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan beradaan kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kerinduan kami sama-sama menyatakan Tuhan, hidup kudus berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan puji
nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau jadikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku pandang wajah-Mu, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu, bilakah ku di sana selama. Bilakah usai pelayanan, saya berserah kembali. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Amin. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Haleluya Yesus. Tidak ada kerinduan kami Tuhan, pulang untuk menghadap-Mu Bapa. Tidak mudah untuk kami menghadap Engkau. Kami harus mempersiapkan diri kami hidup berkenan kepada-Mu Bapa. Ini adalah waktu yang terbaik bagi kami di sisa hidup kami ini Tuhan. Kami mau berjuang. Taruhkan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau Bapa. Berikan kami hati yang takut dan gentar kepada-Mu, supaya kelak kami, di saat kami menutup mata kami, Engkau temui kami, Engkau berkenan kepada kami Tuhan.
Saudaraku, saudara tundukkan kepalamu, saudara naikkan doamu kepada Tuhan. Sementara pujian ini saya naikkan, saudara tundukkan kepalamu pada Tuhan. Dia mendengar setiap doa saudara. Nama yang baru, bilakah aku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Saudara, kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya,
Kami rindu Engkau Tuhan. Masih banyak orang yang masih betah tinggal di dunia ini. Sebab itu tidak punya kehausan, tidak punya takut dan gentar kepadamu Tuhan. Biarlah kami orang yang disisakan ini Bapa, orang yang benar-benar haus pulang menghadap Engkau. Kami tahu dunia ini tidak bisa kami harapkan. Kami hanya menumpang tinggal di dunia ini. Bukakan Tuhan pengertian kami, supaya kami sadar, supaya di sisa hidup kami ini Bapa, kami berkemas-kemas untuk kami siap pulang menghadap ke tahta pengadilan-Mu. Sebab orang yang kudus, orang yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu yang kuat, yang tahan berdiri di tahta pengadilan-Mu. Betapa mengerikan kalau kami tidak siap. Kami tidak berkemas-kemas saat-saat hari ini di waktu yang Kau berikan bagi kami ini Tuhan. Hepatakaya sekinaya ralamas. Indoro tokonaya ralamas. Kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah aku di sana selalu, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru, amin. Bilakah aku di sana selamanya. Kau bangkitkan langit biru dan bumi yang baru, dan tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus
Firman-Mu berkata, adakah iman kutemui di bumi ini? Jika kita masih ada saat hari ini, saudara, memiliki hati yang haus dan lapar, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Apapun keadaan kita hari ini, saudara, disinilah letak apakah kita benar-benar mengasihi Dia, apakah kita benar-benar takut dan gentar kepadanya. Saat-saat ini kekristenan kita, cinta kita kepada Tuhan, apakah teruji, saudaraku? Sebab itu firman Tuhan, adakah iman kutemui di bumi ini? Sungguh sangat menyedihkan, saudaraku. Sungguh sangat mengerikan keadaan dunia, keadaan anak-anak Tuhan hari ini yang mengatakan, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka belum dibukakan oleh kebenaran ini, saudara. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita, kepada umat-umatnya, yang seolah-olah tidak peduli is there Lord Almighty naur kunasakina ya ralamas ikina matokona yasya namas ikina Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu
Tuhan, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada ini adalah orang-orang yang rindu pulang menghadap Bapa. Amin. Haleluya. Saudara rindu pulang menghadap Bapa? Betul, saudaraku, silakan duduk. Bapak, terima kasih buat kehadiranmu bagi kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kami memiliki hati yang rindu pulang menghadap Engkau Tuhan. Kami tidak takut lagi mati Tuhan, karena kami benar-benar berjuang untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Bapa, terus sempurnakan kami sampai benar-benar kami menutup mata kami setelah Kau panggil kami. Kami benar-benar hidup layak, hidup berkenan kepadamu. Bapa, berbicaralah bagi kami pada saat hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan, apa yang Kau ingin sampaikan bagi kami di tempat ini Tuhan. Baik mereka yang mendengar di media sosial Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau menjamah setiap hati kami. Kami percaya masih ada orang yang haus, yang benar-benar mengasihi-Mu, menghormati Engkau. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu akan terjadi bagi mereka yang haus dan lapar akan Engkau. Kami sambut kebenaran-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Bapak Ibu, saat saya pujian ini dinaikkan oleh pemimpin pujian, saudaraku, syairnya begini, bila ku pandang wajah-Mu. Di dalam hati kecil saya berkata begini, apakah kamu benar-benar siap Esther pulang gitu? Apakah benar-benar kamu rindu pulang menghadap wajah-Ku? Saat saya duduk di situ, saya mulai mengoreksi diri saya, hati saya. Bukan karena frustasi saudaraku ya, bukan karena kecewa, masalah gitu, enggak saudaraku. Satu bulan belakangan ini saudaraku, Tuhan, aku pengen pulang, capek sudah tinggal di dunia ini. Waktu puasa yang ke-20 rasanya saudaraku. Karena bulan ini ya, bulan kemarin itu kita berpuasa 40 hari. Waktu puasa baru selesai 2 hari ini. Doa puasa yang ke-40 hari ya saudara. Jadi doa puasa yang ke-20. Saudaraku, saya ada merasa sesuatu. Nggak tahu kenapa saudara, saya bilang sama Tuhan, aku capek Tuhan, aku mau pulang. Yang penting aku sudah berkenan di hadapan. Aku sudah layak. Tapi kalau Engkau lihat aku belum layak, belum berkenan, jangan Tuhan gitu ya. Kalau aku sudah berkenan, aku sudah layak, aku mau pulang Tuhan. Kalau pujian ini saya baru dapat seminggu ini Bapak Ibu. Bilakah ku pandang wajah-Mu, di situ ada, saya merasakan ada satu kerinduan, aku mau ketemu Tuhan. Saya tidak pernah sebelumnya merasakan benar-benar rindu mau menghadap Tuhan saudaraku. Jujur saya katakan saudara, saya belum siap. Karena mau menghadap Bapa itu, saudaraku, kita benar-benar hidup berkenan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan.
sempurna, serupa dan sempurna seperti Bapa, saudaraku. Kalau kita belum melakukan kehendaknya, seperti firman Tuhan mengatakan, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Bilakah usai pelayananku di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu, bilakah aku di sana selamanya. Aduh saudaraku, benar-benar bilakah pulang. Tapi ada satu hal yang membuat saya juga aku mau pulang, tapi ada beban yang ditaruhkan di dalam diriku. Karena saya lihat hari-hari ini banyak orang yang belum takut dan gentar kepada Tuhan ini, saudara. Belum melakukan kehendaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum, saudaraku. Mau menjerit gak bisa, saudaraku. Mau menangis mengeluarkan air mata gak bisa. Saya cuma, Tuhan, aduh, sakit, berat rasanya saudaraku melihat ada orang-orang yang tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Dia pikir hidupnya selamanya di dunia ini. Dia pikir hidupnya udah benar. Dia pikir percaya Tuhan, dia rajin ke gereja. Kalau di zaman COVID ini sering membuka YouTube, mendengar firman Tuhan, ya. Melihat pendeta-pendeta yang banyak berkhotbah di YouTube. Ada seorang ibu menceritakan kepada saya itu Bu, katanya, dari pagi sampai malam sampai mau tidur saya buka YouTube aja mendengar firman Tuhan gitu. Pokoknya semua aku buka. Gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya, memang banyak orang di YouTube itu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi adakah yang benar-benar yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube itu membawa saudara di dalam keselamatan, yang membukakan kebenaran yang benar-benar benar? Tadi ada seorang bapak di tempat ini, dia baru pertama kali datang ke gereja ini. Dia dari gereja yang lama. Dia mengatakan baru belakangan ini dia mengambil keputusan gitu. Dia diberkati dengan suara kebenaran di Truth IT yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dia mengatakan, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Padahal saya ini orang yang istilahnya tidak rajin ke gereja. Kalau ke gereja itu Senin Kemis gitu ya. Mungkin setahun sekali seperti itu. Tapi setelah dia mendengar kebenaran dari Truth ID atau suara kebenaran, dia diberikan anugerah sama Tuhan. Dibukakan tentang kebenaran. Dia memberanikan diri untuk mengambil keputusan, saudaraku.
Itu tidak mudah, itu anugerah saudaraku. Bayangkan orang yang tidak pernah ibadah, mendengar Truth ID, dibukakan kebenaran itu. Dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Anugerah. Saya bilang sama bapak itu, Pak, pengalamanmu sama dengan saya. Ternyata apa yang kita tabur kita tuai. Amin. Amin. Kalau kita memiliki hati yang haus dan lapar kebenaran, sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya kita akan melahirkan orang-orang yang seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita alami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Peres bilang kita harus nekat. Takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Saudaraku yang kekasih, orang yang setengah-setengah, saya duduk di sini karena saya pernah berdoa. Tuhan, aku rindu jemaat yang ada di tempat ini orang yang haus dan lapar akan Engkau. Benar-benar rindu pulang menghadap Engkau. Karena saya sudah berapa tahun melayani Tuhan, saudaraku. Banyak orang yang tidak punya hati yang haus, tidak takut sama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan benar mengatakan, sangat sedikit orang yang diselamatkan. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Tidak mudah, saudaraku. Orang tidak mau berjuang. Orang tidak mau menyangkal dirinya. Umumnya kita manusia ini pengennya enak-enak saja. Seperti saya, saudaraku. Ingin memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan daging. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, yang benar-benar, saudaraku, menjadi seorang Kristen, hidup kekristenan itu, saudaraku, harus menyangkal diri, harus melepaskan segala sesuatu. Baru layak menjadi muridnya, baru layak baginya, saudaraku. Kita menjadi orang Kristen ini harus dimuridkan. Jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Melewati apa, saudaraku? Kalau kita haus, kita rindu kepada Tuhan, Tuhan mulai memuridkan kita. Mulai diperhadapkan dengan masalah, dengan proses kehidupan. Itulah dimuridkan. Itulah namanya sekolah kehidupan. Kalau saudara memang haus, tapi banyak orang tuh tidak haus, tapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku cinta Engkau, aku mengasihi Engkau, aku mau Tuhan, aku mau. Tapi tidak mengerti, saudaraku, jalannya. Cuma di mulut. Saya percaya hari ini saudara akan dibukakan dengan hikmat pengertian itu. Supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen itu benar-benar melakukan, mengerti apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya rindu, saudaraku, seperti apa yang disaksikan oleh Bapak ini, dan seperti apa yang saya alami, dan ada berapa orang yang mengalami anugerah ini, yang tadinya dibutakan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Bayangkan saya sudah baru tua-tua ini, saudara baru mengerti kebenaran. Baru berapa tahun belakangan ini saya mengerti kebenaran ini.
Dan kesempatan ini saya tidak sia-siakan, saudaraku. Karena waktuku singkat. Sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa enggak dari dulu kebenaran ini dibukakan? Tidak seperti saat ini, kecepatan. Ada orang bilang, kecepatan. Harus cepat saudaraku, kalau lambat Tuhan datang, kita belum sempat bersiap-siap, berkemas-kemas. Ini kecepatan. Semuanya harus cepat. Supaya kita menyelesaikan tugas kita, amin. Tapi iblis gak suka saudaraku. Dikatakanlah macam-macam. Saya tidak peduli dengan apa yang mengganggu. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ini adalah penghalang-penghalang. Kita mau serius kepada Tuhan, kita mau menyelesaikan segala tugas kita, melakukan kehendak Tuhan, saudaraku. Pasti ada oknum yang tidak suka, yang selalu mau menghambat kita, yang mau menghalangi kita. Waduh, kalau kita pakai perasaan, saudaraku, waduh, tidak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak orang-orang hari-hari ini rindu katanya kepada Tuhan. Ada ujian, ada cobaan, mundur. Tersinggung sedikit, marah. Itu keadaannya saudaraku. Waduh. Kalau orang rohaninya masih bayi, baru mengenal Yesus, ya boleh-boleh aja saudaraku. Yang sangat menyedihkan saudara, orang-orang yang katanya sudah tua rohani, sudah berkeliling gereja di mana-mana saudaraku. Saya ini juga orang yang berkeliling gereja dulunya saudaraku. Gak puas dengan gereja ini, gak puas dengan gembala ini. Cari yang memuaskan keinginan saya. Yang bisa saya atur itu gembala. Kalau dia tidak nurut saya cari gereja yang bisa nurut saya. Betul, saya tidak menyaksikan orang lain saudaraku. Saya menyaksikan pengalaman saya. Saya ini orang sombong. Orang angkuh tadinya saudara. Melihat kelemahan gembala atau pendeta, saya langsung kayak saya itu malaikat. Semua saya kelilingin gereja di Palangkaraya ini saudaraku. Tahun 2016 baru benar-benar tidak berkutik dengan kebenaran firman Tuhan yang dianugerahkan bagi Tuhan kepada saya. Saya mulai sadar, saudaraku. Jadi kalau melihat orang-orang seperti itu ya, itu saya dulu, gitu ya. Tuhan bilang kalau saya ngomel, saudaraku, saya marah-marah gitu ya. Itu Tuhan kenapa begini? Gitu. Tuhan bilang, kamu juga begitu dulu Esther gitu ya. Jadi kalau melihat orang-orang seperti itu saudara ya udah. Harus sabar. Saya percaya. Saya juga bisa diubah hari ini. Saya percaya orang-orang seperti itu juga akan diubah oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Iya. Jadi apa yang saya tabur saya tuai. Amin. Makanya tadi saya tabur nekat. Nekatnya untuk kebenaran loh ya. Ada aja orang yang seperti itu, orang yang nekat. Orang yang militan,
Orang yang ekstrim, orang yang gila-gilaan sama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya yakin saudaraku, pasti ada orang yang dilahirkan seperti itu. Sebab itu ini apa yang saya lakukan dulu Tuhan belum selesai ya. Gitu ya. Saya jalani saudaraku. Amin. Supaya tidak sombong. Amin. Supaya tidak sombong. Supaya maksudnya segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan saudaraku. Karena manusia ini, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, itu cenderung ada kesombongan saudaraku. Saya kan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tegur aku kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Aku tidak mau pulang menghadap tahta pengadilan-Mu nanti. Engkau temui aku tidak berkenan Tuhan. Dan Engkau tolak aku. Karena aku tidak berkenan. Betapa mengerikan saudara. Itu doa saya selalu yang saya naikkan kepada Tuhan. Setelah saya mengerti kebenaran, doa saya tidak ada yang lain saudaraku. Doaku hanya Tuhan, aku mau berkenan. Tuhan, apa yang belum berkenan ketemui aku hari-hari ini Tuhan, tolong tegur aku. Makanya saudaraku masalah proses bukan apa namanya yang diperhadapkan kepada saya selalu ada. Itu karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan sayang saya. Amin. Tuhan sayang kita, Dia jaga sekali saudaraku. Dia jaga saudaraku. Supaya saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Amin. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya saudaraku. Kita harus menyelesaikan tugas kita harus melakukan kehendaknya selama kita ada di dunia ini. Kalau hari ini Tuhan proses terus, Tuhan bentuk terus, Tuhan tegur melewati masalah apapun saudaraku, itu tandanya Tuhan membentuk, tanda kasih Tuhan kepada kita, itu berkat bagi kita. Amin. Amin. Diuji terus saudaraku. Hari-hari ini saya diuji terus diuji. Kadang-kadang aduh tipis-tipis sekali ini dari Tuhan atau bukan. Karena saya banyak diberi, banyak dituntut saudaraku. Apalagi habis doa puasa 40 hari saudaraku. Waduh berkatnya luar biasa. Diberikan hadiah dari Tuhan. Hadiahnya apa saudaraku? Jangan selalu kalau dengar hadiah itu sesuatu yang menyenangkan secara daging saudaraku. Hadiahnya apa saudaraku? Diperhadapkan dengan ujian saudaraku. Apakah saya benar-benar sabar memiliki hati seperti Kristus? Saat engkau dibuli, saat engkau disakiti, saat engkau dikata-katai, saat orang tidak menghargai kita. Apakah kita marah? Wow, ini berkat buat saya. Jujur daging saya merintih. Menjerit, sakit. Daging itu kan kalau dicubit sakit saudara. Tapi karena ini saya tahu ini berkat buat saya. Karena Tuhan ingin serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Wah ini berkat yang tak terhingga saudaraku. Melebihi dari segala-galanya. Kenapa tidak aku ambil walaupun berat, sulit. Yang harus saya jalani saudaraku.
Saya berjuang dengan diri saya. Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikanku hati seperti Engkau, Tuhan. Amin. Amin. Aku rindu, Tuhan, supaya aku pulang menghadap-Mu. Aku rindu menghadap-Mu, Tuhan. Aduh, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat wajah Tuhan, saudaraku. Wajah Tuhan itu penuh dengan kemuliaan, saudaraku. Kalau kita tidak mulai saat hari ini menguduskan diri kita, hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, kita tidak bisa tahan berdiri, saudaraku. Amin. Tidak tahan, saudaraku. Standarnya itu luar biasa, kekudusan Tuhan. Jangan menganggap remeh. Jangan santai-santai hari ini menjadi orang Kristen. Jangan kaget nanti saudara terlempar di tahta pengadilannya. Karena saudara tidak tahan melihat kesucian tahta Tuhan itu. Tidak kuat, saudaraku. Sebab itu selama kita masih ada di dunia ini, saudaraku, waktu yang ada ini gunakan, berjuang. Digoda supaya engkau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Digoda supaya kau tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Karena setan tidak suka kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia pakai itu bukan orang yang gak percaya Tuhan, saudaraku. Dia pakai justru orang-orang yang rohani. Mungkin, maaf ya, pendeta, aktivis. Kalau yang dipakai kecek-kecek, ya biasa-biasa, saudaraku. Mungkin. Setan itu pintar. Hati-hati, saudaraku. Sebab itu firman Tuhan, berjaga-jagalah. Berdoa. Supaya kita tidak termakan, terhisap oleh tipu daya kuasa kegelapan. Bukan setan datang pakai taring gitu, saudaraku. Mata merah, rambut begini, saudaraku. Bukan. Dia pakai itu orang mungkin pakai jas, pakai dasi, saudaraku. Dia bisa pakai itu, setan bisa menyerupai. Setan itu menyerupai malaikat terang. Tapi lihat buahnya, saudaraku. Dari buahnya kau akan mengetahui. Saudara, saya mau katakan hari ini. Saudara lihat hidupnya bagaimana. Walaupun dia berkata rohani, firman Tuhan, lihat hidupnya, perbuatannya, saudaraku. Baru kau tahu ini yang benar, ini yang bukan. Amin. Minta Tuhan bukakan mata rohaniku ini. Berikan aku kecerdasan Tuhan, supaya aku bisa membedakan mana yang daripada Engkau, mana yang bukan daripada Engkau. Amin. Karena banyak penyesat saat hari ini, saudaraku. Karena kebenaran firman Tuhan sudah mulai dibukakan. Melewati suara kebenaran, saudaraku. Iblis mulai takut kalau banyak pengikut suara kebenaran. Amin. Amin. Dia mulai mau menghalangi, dia mulai sibuk dengan gereja yang menyuarakan suara kebenaran. Sebab itu saya bilang, Tuhan,
gereja ini, buat apa saya menjadi gembala kalau saya tidak menyuarakan kebenaran? Kalau hidup saya tidak benar, hidup saya tidak melakukan kehendak-Mu, lebih baik aku mati saat ini, lebih baik aku dikutuk hari ini Tuhan, daripada aku ditolak nanti di tahta pengadilannya. Memang risiko, saudaraku. Karena gereja-gereja hari-hari ini banyak menyampaikan kebenaran yang maaf. Seperti saya dulu, palsu. Oh, masa Ibu Esther itu kalau membawa firman-Nya keras? Jangan begitu dong. Gimana nih jiwa-jiwa bisa banyak nih di gereja ini kalau Ibu Esther itu memberitakan firman-Nya harus kudus, harus sempurna, mana ada. Nanti orang yang datang, saya bilang sorry, aku tidak mau dengar suaramu. Aku tidak membutuhkan banyak orang yang mau mencari kepuasan dirinya. Aku rindu membawa saudara di langit baru, bumi baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu berjuang, saudaraku. Berjaga-jaga. Iblis mencari peluang saudara untuk dimakan sama dia. Kalau orang setengah-setengah, saudaraku, gampang termakan habis. Itu yang saya sedih. Benar firman Tuhan katakan, masihkah ada iman kutemui di bumi ini? Iman yang sempurna. Kalau cuma aku percaya Yesus pasti selamat. Ya. Yang bagaimana dulu, saudaraku? Aku mengimani kok Tuhan Yesus, percaya Yesus itu selamat. Yang bagaimana? Proses, saudaraku. Dipraktekkan dalam hidup, lakukan kehendaknya. Seperti yang diajarkan firman Tuhan di tempat ini. Yang dikatakan itu keraslah. Saya tidak peduli, saudaraku. Saya bilang sama Tuhan, aku mau cepat pulang aja Tuhan. Karena aku melihat memang orang-orang kok, aduh capek rasanya gitu loh. Sudah berjuang. Tidak suka dengan kebenaran yang benar-benar benar, saudara. Tidak suka, curiga. Saya itu bertanggung jawab dengan saudaraku. Bukan dengan saudara, diri saya. Percuma saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Tapi di akhir hidup saya ditolak sama Tuhan, saya tidak berkenan. Saya bisa bersyukur pada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyalahkan atau membuat saya sesat, membuat saya salah, saudaraku. Karena apa? Karena saya minta tuntunannya Dia. Tuhan tolong Tuhan. Apa yang saya lakukan ini, apakah ini benar-benar dari Engkau atau bukan? Betul-betul saya harus teliti, saudaraku. Bisa-bisa bangun tidur itu enggak lelap. Bangun lagi, ingat lagi, aduh kalau aku
atau besok akan saya lakukan itu saudara. Malamnya itu saudara saya tidak lelap tertidur karena saya bergumul. Kalau nanti saya lakukan itu salah di mata Tuhan. Saya tidak memuaskan hatinya. Saya tidak menyenangkan hatinya, saudara. Saya benar-benar berlutut Tuhan. Jangan sampai aku salah Tuhan. Karena orang yang di belakangku itu menuntut aku Tuhan. Tanggung jawabku Tuhan. Kalau aku salah melangkah, kasihan mereka. Mereka yang sudah berharap. Mereka yang sudah percaya kepada saya sebagai gembala di tempat ini. Karena saya orangnya tidak puas dengan apa yang sudah ada. Selagi saya ada di dunia ini. Saya terus mencari, mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan itu sesuai standarnya Tuhan. Kalau saya masih ada, apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang saya perbuat Tuhan? Sehingga terus diberi ujian, cobaan. Supaya lebih indah, lebih kuat. Sesuai dengan kerinduan. Orang yang benar-benar datang ke sini, orang yang nekat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang benar-benar berani memberi nyawanya. Benar-benar orang yang gila-gilaan. Maaf. Orang yang ekstrim sekali dengan Tuhan. Karena ini standarnya saudara. Sangat sedikit saudaraku. Tidak jadi masalah. Kalau orang gak kuat silahkan. Kalau orang gak mau diproses, gak mau dibentuk, silahkan. Cari gereja yang ikut sesuai dengan kehendaknya. Maaf, saya tidak bisa mengikuti kehendakmu. Kehendak jemaat. Saya ingin mau melakukan hanya kehendak Tuhan. Apa saja, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Gunung batu keselamatanku. Beri kemuliaan bagi. Saya tidak bisa menyenangkan hati saudara. Tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya. Tidak mungkin di Palangkaraya ini tidak ada orang yang haus dan lapar kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak ada orang yang benar-benar hidupnya tulus, suci, ingin menuju kesucian. Apalagi suara kebenaran itu semakin disuarakan. Amin. Sebab itu hamba-hamba Tuhan di tempat ini benar-benar harus berjuang. Harus berjuang supaya semakin banyak lagi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Kita dulu yang ada ini harus membayar harganya. Amin. Amin saudaraku. Mau bayar harganya? Amin. Ya, harus kuat. Saudara harus disakiti. Saudara harus difitnah. Saudara harus tidak disukai orang. Saudara harus dikata-katai, dimusuhi. Mau? Ya harus gitu saudara. Saudara dihabiskan sama Tuhan. Amin. Mau? Loh, kok gak mau saudara? Tidak bisa saudaraku. Betul firman Tuhan. Sangat sedikit orang yang diselamatkan. Masih adakah iman kutemui di bumi ini?
Contohnya kayak Abraham. Standarnya seperti itu baru sempurna, saudara. Iman Abraham. Ishak harus dipersembahkan. Waduh, iman seperti itu, saudara. Itu yang sulit dipahami oleh orang banyak. Dikatakan sesat. Karena dia tidak tahu. Tapi sok tahu. Ngajarin gembala. Saudara, kalau gembala itu salah, ada yang menghakimi itu Tuhan, bukan saudara. Gak usah takut, saudara, kalau saya salah saya akan dipancung oleh Tuhan. Saya minta sama Tuhan kalau aku salah, Tuhan, sebelum aku menghadap di tahta pengadilan-Mu, pancung aku ini, kutuk ya aku. Saya sering berkata itu, saudara. Sebab itu kalau saya punya salah, langsung kayak apa ya, gempa bumi itu rasanya, saudara. Tuhan, ada apa ini? Ada apa? Tuhan bilang, duduk. Aku berperkara kepada Engkau. Salah apa aku, Tuhan? Ya, aku gak suka kamu seperti ini. Aku tidak suka pelayananmu kamu bikin seperti ini. Gak sesuai dengan apa yang kau minta. Katanya pelayanan di sini harus menyukakan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi kadang-kala saudara bisa hilap, bisa latah. Manusia itu kan suka latah kan Pak ya. Aduh, benar-benar itu harus berjaga-jaga. Saya sebagai hamba Tuhan harus benar-benar tepat. Tidak mudah, saudara. Tapi setelah puasa 40 hari, saya bertekad, saya minta Tuhan, saya harus melakukannya dengan tepat. Makanya kalau orang bilang kecepatan, amin. Ya, saya siap. Mau tepat itu kan langsung, jangan dengar kiri kanan. Ikut silahkan. Amin. Tidak mudah, saudaraku. Itu takut kehilangan nyawa, akan kehilangan. Waduh, tidak mudah. Saya pikir kalau saya tidak nurutin, salah. Nanti mereka lari. Itu kan takut kehilangan, akhirnya kehilangan, saudaraku. Sekarang saya tidak takut. Mau meraju sana. Tidak pusing. Tidak mungkin Tuhan tidak membela saya. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Saya mengangkat pujian ini. Ada enggak? Dia pembela kita. Haleluya Tuhan, Kau membela kami di tempat ini. Kau membela umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, remah tak berdaya,
Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Tuhan, Engkau pembela. Tuhan, Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku. Dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Amin. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Semua yang telah terjadi, amin. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu. Mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Amin, amin. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Dengan lembut katakan melalui. Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Lembutkan hatimu, saudaraku. Amin. Tuhan tetap sabar menolong engkau. Jangan pernah lemah. Segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu
mendatangkan kebaikan. Dia ingin membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai dengan rencananya. Saudara, jangan ada di tempat ini atau yang di rumah, saudara berkata, Tuhan, aku tidak bisa diubah, Tuhan. Tuhan, aku capek dengan diriku, Tuhan. Kenapa aku gak bisa berubah? Saudara, Tuhan berkata kepada kita pada saat hari ini, Dia membentuk kita sesuai dengan rancangannya, saudaraku. Sesuai dengan kehendaknya, saudaraku, bukan kehendak kita. Jangan putus asa. Selagi ada kesempatan, saudaraku, mari dengan rendah hati duduk diam di bawah kaki Tuhan, berperkara kepada Tuhan. Dia pasti tolong kau. Dia mencari hati-hati yang memang benar-benar mau diubahkan. Jangan putus asa, saudara. Semuanya indah pada waktunya. Heta kataya sekina mata. Hindoro tokonaya sekina yaralamas. Saya percaya mereka yang mendengar di rumah melewati YouTube, siapapun engkau hari ini, angkat kedua tangan. Dia akan menjamah engkau. Hepataka sikina yaralamas. Yaramatokonaya sekina matokonayas. Bagimu tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tahtamu kekal dulu sampai saat ini, ya Bapa. Haleluya. Kami sungguh percaya kepadamu, Elohim Yahweh. Bagimu tidak ada yang mustahil. Ya nama, ya rana sekenama toro sekenama inama. Tuhan menjamahmu, Tuhan mengubahmu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Rana sekenama Bapa ya rataka sekenama rataka namase ya ralama sekenama ta. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau membela kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sudah turun ke dunia ini membuktikan kesetiaan ketaatannya, mati sampai di kayu salib dan naik ke surga. Engkau menang Tuhan, dan saat ini kami mau mengikuti teladan. Berikan kami kekuatan Tuhan, kami percaya Engkau menang, kami pun menang. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur.
aku